Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa dengan saya Aditya Rahmat Maulana di mata pelajaran kimia. Di pertemuan kali ini mungkin terasa berbeda ya, karena pembelajaran kali ini menggunakan daring atau pembelajaran jarak jauh. Nah, meskipun pembelajaran ini pembelajaran jarak jauh, Bapak harap ini tidak mengurangi esensi kalian belajar. Bagi yang sedang menonton video ini, silahkan ketik nama kemudian tulis hadir supaya Bapak tahu siapa saja yang sudah menonton video ini. Nah, jadi pada pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang senyawa hidrokarbon. Nah, pasti senyawa hidrokarbon itu slide selanjutnya. Jadi sebelum kalian masuk ke materi senyawa hidrokarbon, kalian harus tahu nih kompetensi dasar pada materi kali ini. Jadi kompetensi dasarnya adalah menganalisis struktur dan sifat senyawa hidrokarbon berdasarkan kekhasan atom karbon dan golongan senyawanya. Nah, dengan indikator pencapaian kompetensi itu yang pertama menjelaskan kekhasan atom karbon, mengidentifikasi jenis-jenis atom karbon berdasarkan ikatannya dengan atom karbon lain, dan yang terakhir mengklasifikasikan senyawa hidrokarbon. Ke slide selanjutnya. Pengertian senyawa hidrokarbon. Sebenarnya tadi Bapak sudah menjelaskan tuh senyawa hidrokarbon itu apa sih. Nah, jadi ini adalah definisi atau pengertian dari senyawa hidrokarbon. Jadi senyawa hidrokarbon adalah senyawa yang tersusun dari atom unsur karbon dan hidrogen. Jadi sederhananya adalah senyawa yang terdiri dari unsur C dan H. Nah, contohnya metana atau gas. Kalau kalian sering memakai kompor gas, mungkin sudah tahu itu adalah metana, salah satu contohnya. Kemudian etana C2H6. Jadi senyawa hidrokarbon itu bisa kita tarik kesimpulannya adalah senyawa yang hanya terdiri dari unsur C dan unsur H saja. Oke, kemudian berdasarkan homolog atau keluarga, senyawa hidrokarbon itu terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama senyawa alkana, kemudian alkena, dan yang terakhir adalah senyawa alkuna. Oke, poin selanjutnya adalah keistimewaan atom karbon. Nah, kenapa sih harus atom C yang termasuk dalam senyawa hidrokarbon itu? Kenapa tidak unsur N, nitrogen? Kenapa tidak unsur O? Nah, di sini ada dijelaskan alasan kenapa unsur C menjadikan unsur penyusun utama dalam senyawa hidrokarbon. Nah, yaitu unsur C itu terletak pada golongan 4A. Kalau kalian lihat tabel periode unsur C itu terletak pada golongan 4A. Nah, dengan konfigurasi ini, konfigurasi Niels Bohr-nya bisa kalian lihat ya. Dengan nomor atom 6, konfigurasinya 2 dengan 4. Nah, karena terletak di golongan 4A tadi, sehingga memiliki elektron valensi 4. Jadi, elektron terakhir dari C ini 4. Nah, kalau kita lihat struktur Lewis-nya bisa kita lihat seperti ini. C dikelilingi dengan 4 buah elektron ya. Di sini ada 1 di atas, di bawah, kiri, dan kanan. Nah, karena sifat yang uniknya inilah, maka C ini bisa menjadi penyusun utama senyawa hidrokarbon. Nah, contohnya adalah pada struktur Lewis C dan struktur Lewis H. Di sini C-nya memiliki 4 elektron valensi atas, bawah, kiri, dan kanan. H-nya di sini ada 1 ya. Kemudian ketika digabungkan pada struktur rumus molekul metana, ini CH4 itu seperti ini. Jadi bisa membentuk 4 ikatan kovalen. Nah, inilah keistimewaan dari atom karbon unsur C. Oke, kita lanjut ke slide selanjutnya. Bapak ingin menjelaskan seperti ini. Di sini CH4 seperti yang sudah Bapak katakan tadi, ini termasuk senyawa hidrokarbon atau bukan kira-kira? Ya, senyawa hidrokarbon. Nah, kemudian selanjutnya ini termasuk senyawa apa? Senyawa organik. NaCl.
Kira-kira senyawa organik atau anorganik? Nah, NaCl atau garam dapur itu termasuk senyawa anorganik. Lanjutkan. Jenis atom karbon. Jadi pada rantai karbon terdapat 4 macam atom karbon. Nah, apa saja? Yang pertama atom C primer, yaitu atom karbon yang hanya mengikat satu atom karbon lainnya. Contoh bisa kita lihat di gambar. Di sini kita lihat di yang ada tulisan satunya nih ya, di sini CH3. Nah, CH3 di sini ini hanya mengikat satu atom karbon, yang mana di sebelahnya yang ada angka 2-nya di sini. Jadi atom C primer itu adalah atom karbon yang hanya mengikat satu atom karbon lainnya. Dalam hal ini, dalam struktur ini bisa kita lihat semua unsur CH3, semua senyawa CH3 ini mengikat satu atom karbon lain. CH3 di sini mengikat yang atas, yang ini mengikat yang atas, yang di sini mengikat yang sebelah kiri. Jadi ini digolongkan sebagai atom karbon, atom C primer atau atom karbon primer. Nah, kemudian selanjutnya atom C sekunder, yaitu atom karbon yang hanya mengikat dua atom karbon lainnya. Nah, jadi sini kalian lihat bisa diperhatikan di yang ada yang nomor 2. Di nomor 2 ini tiap-tiap atom C-nya mengikat dua atom C yang lain. Kita lihat dari yang sebelah kiri dulu. Di sini mengikat sebelah kiri dan kanannya, mengikat dua atom C yang lain kan. Kemudian di yang tengah di sini mengikat di sebelah kanan dan kiri. Yang di sini itu bisa mengikat yang atas dan bawah. Kemudian ada lagi dan tidak ada ya. Jadi atom C sekunder itu adalah atom karbon yang hanya mengikat dua atom karbon yang lain. Lanjut ke yang ketiga, atom C tersier, yaitu atom karbon yang mengikat tiga atom karbon yang lain. Kira-kira dalam struktur ini yang termasuk tersier itu yang mana? Nah, yang ini nih. Yang di nomor 3 ini termasuk atom C tersier, di mana dia mengikat kanan, kiri, dan bawah. Ini yang terakhir itu atom C kuartener, yaitu atom karbon yang mengikat 4 atom karbon lainnya. Di sini di nomor 4, di sini dia mengikat kanan, kiri, atas, dan bawah. Nah, itu adalah jenis-jenis atom karbon. Coba kalian tentukan di sini ada atom karbon apa saja dan jumlahnya, kira-kira atom C primernya berapa, sekundernya berapa, tersiernya berapa, dan kuartenernya berapa. Kira-kira kalian tentukan di sini kira-kira berapa. Oke, kita bahas ya. Jadi di sini di CH3 ini merupakan atom C primer karena dia hanya mengikat satu atom C saja di sebelah kiri. Sini kita lihat ke yang CH3, senyawa CH3. Di sini ini atom C primer ya. Jadi atom C primernya ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Jadi atom C primernya ada 5. Nah, kemudian atom C sekunder. Untuk atom C sekunder itu pengertiannya adalah atom C yang hanya mengikat 2 atom karbon saja. Jadi bisa kita lihat di sini yang CH2 ya. CH2 di sini mengikat atas dan bawah, yang di sebelah tengah di sini mengikat kanan dan kiri. Kemudian selanjutnya atom C tersier itu atom karbon yang mengikat 3 atom karbon lainnya. Kira-kira yang mana? Nah, yang ini. Jadi yang tersier itu mengikat 3 atom karbon kanan, kiri, bawah, kanan, kiri, dan bawah. Yang terakhir adalah atom C kuartener, yaitu atom karbon yang mengikat 4 atom karbon yang lain. Di sini hanya ada 1, itu yang sebelah sini. Nah, di sini itu mengikat kanan, atom karbon sebelah kanan, kiri, atas, dan bawah. Nah, demikian penjelasan tentang jenis atom karbon, sekaligus itu adalah materi terakhir untuk pertemuan kali ini. Kita jumpa lagi di video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.